Baik, mari kita lanjutkan dengan hands-on Jupyter Notebook mengenai function. Jadi di sini ada beberapa yang akan dibahas ya sesuai dengan teori yang telah kita jabarkan pada bagian sebelumnya. Nah, di sini ada apa itu fungsi ya. Di sini Anda dapat membacanya, definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu bagaimana membuat function ya, dan juga bagaimana pernyataan return untuk keluar dari suatu fungsi misalkan ya. Dan ini ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui dari sini, aturan-aturan mengenai fungsi. Nah, ini contoh pertama. Misal kita punya function ya di define di sini, Anda tulis def, lalu di sini ada nama functionnya add, lalu argumennya apa? A misalkan ya di sini. Nah, lalu di sini fungsinya adalah B sama dengan A ditambah 1. Nah, artinya adalah print A ya jika ditambah 1. Nah, hasilnya apa? Adalah B. Return value-nya merupakan B. Coba kita jalankan di sini. Oke, di sini ya, add A. Lalu setelah itu, help. Kita lihat apa nih isi dari fungsi add tersebut ya dengan fungsi bawaan yang ada di Python, yaitu help. Kita jalankan. Oh, ternyata dia ada ya function modul namanya adalah add A. Ya, di sini. Ya, ini informasi mengenai fungsi add tersebut. Lalu bagaimana kita memanggil fungsi tersebut? Nah, kita tinggal panggil saja add ya, karena nama fungsinya tersebut adalah add. Lalu dalam kurung argumennya 1. 1 itu apa? 1 itu menggantikan A ini. Ya. Lalu jika kita jalankan di sini 1 jika ditambah 1 menjadi 2. Karena kenapa? Karena di sini A ya, A-nya kita ubah menjadi 1 yang di bawah sini. Ditambah 1 hasilnya adalah 2. Ya. Lalu jika misalkan argumennya angka 2, kita jalankan lagi. Nah, 2 jika ditambah 1 menjadi 3. Ya. Sehingga Anda tidak perlu menulis B sama dengan A tambah 1, B sama dengan A tambah 1, karena ini sudah diwakili oleh add. Ya. Sehingga jika Anda ingin argumennya 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya panggil function add ini. Ya. Ini contoh yang lain. Misal ada dua argumen, A dan B, di mana C itu sama dengan A dikali B. Return adalah C. Ya, jadi nanti hasilnya C dari fungsi tersebut. Ya, namanya mult, misalkan multiplication. Jalankan. Lalu kita tes, panggil yang di atasnya. Hasilnya adalah 6. Ya. Selain itu, ini contoh merupakan tipe data integer. Bagaimana jika kita menggunakan float? Ya, kita cari di sini hasilnya pun sama float. Ya, nah itu ya. Jadi bisa jenis tipe data integer ataupun float. Atau misalkan Anda ingin menggunakan integer dan juga string. Apa yang terjadi? Terjadi adalah string tersebut dikali, jadi 2 kali ya. Jadi Michael Jackson dan Michael Jackson lagi. Nah, itu jika Anda menggunakan integer dan juga string. Lalu, ada yang dinamakan variable, lokal variable dan juga global variable. Nah, di sini fungsi square memiliki argumen A. Di sini kita define variable. Ya, B sama dengan 1. Nah, ini yang dinamakan lokal variable. Karena kenapa disebut lokal? Karena variabel ini ada di dalam function square. Ya. Nah, lalu C sama dengan A dikali A ditambah B. Ya. Lalu kita bisa print ya A ya, print A-nya berapa dan C-nya berapa. Lalu return C. Dijalankan di sini. Lalu di bawahnya kita tambahkan ya di sini square, kita panggil square, kita copy aja di atas, square, P. Nah, ini misalkan berapa? Square-nya 3, misalkan. Ya, kita jalankan. Nah, 3 if your square ditambah 1 hasilnya 10. Ya. Nah, lalu sekarang kita mendefinisikan global variable. Ya, global variable itu, dia di luar dari function itu. Ya. Nah, sekarang saya misalkan X-nya kita ganti ya, jadi 4. Oke,
Tadi square 3, kita langsung tulis angkanya 3 di sini. Nah, sekarang kita mendefinisikan variabel ya x sama dengan 4. Nah, berarti nanti 4 ini akan ada di sini di dalam square function. Lalu y hasilnya ya. Jalankan ya, if you are square 4 square ditambah 1 hasilnya 17. Nah, di print y outputnya adalah 17. Oke. Nah, ini sama sebelumnya ya. Misalkan angka 2. Nah, 2 kuadrat, ya, 2 square, tambah 1 hasilnya 5. Nah, lalu bagaimana jika ya tidak ada pernyataan return di dalam fungsi yang kita buat? Maka dia akan return none, artinya dia nggak punya value. Maksudnya apa? Misal, kita memiliki fungsi, ya ini mg dan mg1. Ya, di sini kita print, ya hanya print, nggak ada return. Nah, lalu di bawah return none. Oke, kita jalankan. Kita lihat output yang di atas. Nah, Michael Jackson, dia nggak ada return apapun. Berarti artinya dia adalah none. Ya. Jadi, fungsinya hanya menjalankan print ini saja. Lihat mg1, sama mg1 pun seperti itu. Nah, lalu maksudnya apa? Nah, sekarang kita coba cetak print mg, gitu ya. Kita jalankan. Nah, di sini dia tetap di print, ya Michael Jackson, seperti yang di atas ini. Nah, nanti dia menunjukkan bahwa fungsi ini non, nggak ada return. Ya, karena nggak ada return di situ. Oke. Nah, mg1 pun sama. Ya, Michael Jackson non, karena di sini kita returnnya non. Itu ya. Nah, sekarang kita ingin melihat perbedaannya print dengan return apa. Oke, sekarang kita memiliki fungsi namanya jumlah A, B, di mana C itu sama dengan A ditambah B. Ya. Jalankan. Jumlah, argumen pertama 2, argumen kedua 3, artinya 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita punya variabel X. X itu adalah jumlah 2 dan 3, ya, ditambah jumlah 2 dan 3. Lalu kita print X tersebut. Kita jalankan. Hasilnya adalah 10. Karena kenapa? Karena ini hasilnya adalah 5 ditambah 5. Ya, X itu adalah 5 tambah 5. Sehingga hasilnya ada 10. Nah, sekarang kita tidak menggunakan return. Ya, ini kan return ya sebelumnya. Instead, kita menggunakan print C. Coba kita jalankan di sini. Lalu kita jalankan lagi di sini. Nah, di sini dia hanya print C pertama aja, ya, A, B. Oke, dia print jumlah 2,3 tambah jumlah 2,3. Print Y. Nah, print Y dia hasilnya hanya 5. Gitu. Karena kenapa? Karena dia nggak mereturn sesuatu di sini. Jadi yang dieksekusi hanya hasil C-nya saja. Tapi si fungsi ini tidak menyimpan angka 5 itu di dalam memorinya. Ya. Karena kenapa? Karena non-type. Ini tipenya non, ini tipenya non. Kita coba ditambah. Non ditambah non. Ya berarti dia nggak ada hasilnya. Tapi kenapa ini tetap ada 5? Karena dia hanya print C yang di sini. Seperti itu ya gambarannya. Oke. Sehingga jika kita ingin menyimpan variabel di dalam suatu fungsi, ya hasilnya disimpan di memori komputer, maka kita gunakan return, bukan print. Seperti itu ya gambarannya. Oke, lalu contoh yang lain, misalkan menambahkan ya, tadi kita berbicara mengenai angka, sekarang kita berbicara mengenai string. Ya, kita tambah A, B, nah di sini con ya misalkan. This dan is, kita tambahkan. Nah, jadi this is, ini seperti sifat dari string ya, yang telah kita bahas pada bagian sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita sekarang mencoba membuat 2 baris code ya, blok 1 dan blok 2. Nah, blok pertama misalkan kita memiliki A sama dengan A1 sama dengan 4 ya. Lalu B1 sama dengan 5. Nah, C1 adalah A1 tambah B1 tambah sekian. Nah, kita jalankan. Nah, ini if else nanti dicek ya.
Sehingga dari situ, jika misalkan ini tidak terpenuhi, maka dia akan ngambil yang di sini. Ya. Nah, ini contoh aja untuk kalkulasi. Lalu sekarang kita cek lagi. Oke, kita cek lagi variabel A2 dan B2, lalu C2. Cek lagi. Nah, hasilnya 0. Karena kenapa? Karena di sini C2-nya kurang dari 0. Oke, sehingga yang dieksekusi di sini. Nah, dari contoh blok 1 dan blok 2 itu, kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan fungsi di sini, ya. Equation, ya, misalkan namanya A, B. Di sini rumusnya C sama dengan A tambah B tambah 2 dan seterusnya. Lalu return C, ya, either dia ketika else sama dengan 5 atau ketika C-nya kurang dari 0, C-nya adalah 0. Ya, lalu kita jalankan return C. Oke, ini sudah disimpan di memory equation. Nah, lalu tinggal kita panggil saja A satunya berapa, B satunya berapa. Lalu kita eksekusi di sini. Ya, hasilnya adalah 5. Begitupun ketika kita memiliki variabel yang berbeda, ya. Sekarang yang A2 dan B2, hasilnya misalkan A2-nya adalah 0, B2-nya adalah 0. Lalu equation ini fungsi yang di atas. Nah, sehingga yang fungsi ini digunakan kembali dengan variabel A dan B yang berbeda. Oke? Lalu kita jalankan 0. Nah, sehingga daripada kita membuat dua blok yang berbeda seperti ini, hanya dengan menggunakan fungsi ini bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, itu adalah benefit dengan menggunakan function.